Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik ya semuanya. Hari ini mata pelajaran ekonomi kan ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba yang masih ada sampah di bawah mejanya atau di samping kanan kirinya masih ada yang kotor, coba ambil terlebih dahulu dan bersihkan ya. Setelah itu rapikan kembali mejanya. Nah, kan kalau sudah bersih dan rapi, insya Allah kita belajarnya juga akan nyaman. Ketua kelasnya siapa di sini? Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya, pimpin doanya terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, Ibu absen satu-satu ya. Ade Irma, Anissa Yasti, Dede Rismayanti, Rizky Abdillah, Jajang Nurjaman, Ratu Laviani, Salma Herunisa, Salva Anissa. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu mengenai materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang apa? Belum ya? Oke, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai peran pelaku ekonomi. Tetapi sebelum ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang minggu lalu. Nah, apakah ada yang masih ingat? Materi minggu lalu itu kita belajar mengenai materi tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Salma? Ya, betul sekali ya. Minggu lalu kita membahas materi mengenai kelangkaan dan biaya peluang. Nah, kemudian ada yang masih ingat tidak? Apa itu pengertian dari kelangkaan? Ya, betul sekali ya. Kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya dan benda yang terbatas, sehingga itu yang membuat terjadinya kelangkaan. Oke, selanjutnya apa saja sih yang menjadi faktor-faktor dari terjadinya kelangkaan? Ada yang masih ingat tidak? Ya, betul ya. Yang menjadi faktor dari kelangkaan itu yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang terbatas. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oke, Ibu rasa untuk materi yang minggu lalu mengenai kelangkaan dan biaya peluang, kalian semua masih pada ingat dan sudah paham ya? Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai peran pelaku ekonomi. Sebelumnya, di sini Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi. Dan untuk indikator yang harus kalian capainya yaitu yang pertama, memahami pengertian dari pelaku ekonomi. Yang kedua, memahami konsep peran pelaku ekonomi dalam rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang ketiga yaitu memahami konsep peran pelaku ekonomi dalam rumah tangga produsen. Yang keempat yaitu memahami konsep peran pelaku ekonomi dalam pemerintah. Dan yang kelima yaitu memahami konsep peran pelaku ekonomi dalam masyarakat luar negeri. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ya ke materinya. Sebelumnya, kalau ada yang menurut kalian itu penting, boleh ditulis. Kalaupun tidak, cukup dengarkan saja ya dengan baik. Oke, sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu pelaku ekonomi? Oke, semuanya sudah betul ya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lagi yang lebih rincinya.
Nah, pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, pelaku ekonomi tersebut itu boleh perorangan ataupun boleh per kelompok dalam bentuk organisasi, pemerintah, ataupun swasta. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Pelaku ekonomi di sini yaitu yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan konsumen. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Kita bahas yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, rumah tangga keluarga atau konsumen itu merupakan unit ekonomi yang terkecil. Itu terdiri dari suami, anak, istri, dan anggota keluarga lainnya. Nah, rumah tangga keluarga atau konsumen ini juga berperan sebagai pemakai barang atau jasa dan sebagai pemilik faktor produksi. Tadi kan disebutkan bahwa rumah tangga keluarga atau konsumen itu sebagai pemilik faktor produksi. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga itu? Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Nah, ini merupakan semua hal yang tersedia di alam sekitar dan dapat dijadikan atau digunakan sebagai aktivitas produksi. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Contohnya yaitu tanah, air, udara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kualitas kerjanya. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua yaitu tenaga kerja terampil, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik atau terlatih. Kerja terdidik itu memerlukan kualifikasi pendidikan sampai ia layak untuk dipekerjakan. Nah, contohnya di sini yaitu dokter, psikolog, pengacara, guru, dan lain-lain. Kemudian, tenaga kerja terampil itu membutuhkan kursus keahlian atau keterampilan di bidang tertentu, sehingga memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya apa ya di sini? Betul ya, montir, supir, dan lain-lain. Kemudian, untuk tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih, ini merupakan pekerja yang tidak melewati pendidikan atau kursus keterampilan. Contohnya di sini, ayo apa? Ya, contohnya yaitu asisten rumah tangga. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Nah, ini merupakan sumber daya awal yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, yang kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, yang keempat yaitu faktor produksi keahlian. Ini merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien tentunya, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi, dalam rumah tangga keluarga itu harus memiliki pendapatan. Nah, pendapatan tersebut itu dapat diperoleh dari faktor produksi yang dimilikinya, yaitu faktor produksi yang tadi sudah disebutkan. Kemudian, jenis pendapatan apa saja sih yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen itu? Yang pertama yaitu upah. Nah, upah ini yaitu imbalan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Yang kedua yaitu ada sewa. Nah, sewa ini yaitu imbalan yang diterima karena telah menyewakan tanah ataupun bangunan untuk pelaku kegiatan produksi atau perusahaan. Nah, terus yang ketiga ada bunga. Bunga ini adalah imbalan yang diterima karena meminjamkan uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi atau karena mendapatkan bunga dari tabungannya di bank. Nah, yang terakhir di sini ada laba atau keuntungan, yaitu
imbalan yang diterima karena telah mengorbankan pikiran, tenaga dan juga keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga dapat mampu memperoleh laba. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi rumah tangga, keluarga, atau konsumen? Baik, tidak ada ya. Oke, Ibu langsung lanjutkan saja pada materi rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, rumah tangga produsen atau perusahaan ini adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan kata lain, rumah tangga perusahaan atau produsen ini adalah organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya di sini terdapat peran rumah tangga perusahaan atau produsen. Di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga yaitu untuk membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi yaitu berupa sewa, bunga, serta laba atau keuntungan. Nah, yang keempat yaitu sebagai penggerak ekonomi, dan yang terakhir yaitu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, mengenai rumah tangga perusahaan atau produsen, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah ini atau juga disebut dengan pelaku ekonomi pemerintah ini merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Di dalam rumah tangga negara atau pemerintah juga itu memiliki beberapa peran. Nah, peran yang pertama yaitu sebagai regulator atau pengatur. Maksudnya di sini yaitu pemerintah itu menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu berperan sebagai konsumen. Misalnya nih, pemerintah itu menyediakan fasilitas umum, maka pemerintah itu pasti akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk membangun sarana dan prasarana tersebut, sehingga dikatakanlah pemerintah itu sebagai konsumen. Nah, yang ketiga yaitu sebagai produsen. Nah, maksudnya di sini yaitu karena pemerintah itu mendirikan berbagai badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang terakhir yaitu berperan sebagai agen pembangunan. Mengenai rumah tangga negara atau pemerintah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Ibu akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri. Nah, suatu negara itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena memiliki sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM-nya yang berbeda-beda. Sehingga peran masyarakat luar negeri itu sangat penting, apalagi dalam kegiatan ekspor dan impor. Kemudian di sini juga terdapat peran masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu berperan sebagai mitra perdagangan, yaitu impor. Yang kedua yaitu sebagai investor atau penanam modal. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan. Oke. Mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan hanya sampai di sini. Sekali lagi Ibu akan bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi peran pelaku ekonomi ini? Tidak ada ya, berarti semuanya sudah paham semua. Oke, karena kalian semua sudah paham, maka di sini Ibu akan sedikit menguji kepemahaman kalian ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Di sini, Ibu memiliki 2 kartu, yaitu kartu pertanyaan dan juga kartu jawaban.
Nanti Ibu akan menggabungkan kartu pertanyaan dan juga jawaban. Kemudian setelah Ibu menggabungkannya, Ibu akan membagikannya kepada kalian dan kalian itu masing-masing akan mendapatkan satu kartu. Kemudian nanti Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk kalian memahami kartu yang kalian dapat itu adalah kartu pertanyaan atau jawaban. Setelah kalian mengetahui kartu yang kalian dapat itu pertanyaan atau jawaban, kalian juga harus memikirkan kalau misalkan kamu itu mendapat pertanyaan, berarti kalian itu harus langsung tahu gitu jawaban dari pertanyaan itu apa, dan sebaliknya. Kalau kalian mendapat kartu jawaban, maka kalian juga harus memikirkan kalau jawabannya seperti ini, berarti pertanyaannya nanti seperti apa. Kemudian nanti Ibu akan berikan waktu juga 5 menit untuk kalian mencari pasangannya yang sesuai dengan apa yang kalian terima. Gimana? Paham tidak apa yang Ibu sampaikan? Oke, karena semuanya sudah paham mengenai permainan ini, maka Ibu akan bagikan kartunya ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memikirkan kartu yang kalian dapat itu pertanyaan atau jawaban. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya. Apakah kalian sudah mengetahui kartu yang kalian dapat itu pertanyaan atau jawaban? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan memberikan waktu 5 menit juga untuk kalian mencari pasangan kalian masing-masing, dan nanti kalian harus mempresentasikannya atau menyebutkannya dengan pasangan kalian masing-masing ya. Oke, waktunya Ibu mulai dari sekarang. Waktunya selesai ya. Bagaimana? Apakah sudah menemukan pasangannya masing-masing? Oke, kalau sudah, ayo siapa duluan yang mau menjelaskan pertanyaan dan jawaban yang sudah ditemukan oleh masing-masing pasangannya? Oke, boleh. Ya, apakah betul semuanya? Ya, betul ya. Terima kasih pasangan nomor 1. Ayo beri tepuk tangannya. Kemudian pasangan nomor 2, pasangan nomor 3, pasangan nomor 4. Ya, semuanya sudah kebagian ya, dan jawabannya semua betul. Oke, ayo kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai materi peran pelaku ekonomi ini, maka minggu depan kita melanjutkan materi ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Ibu harap kalian semua bisa membaca-bacanya terlebih dahulu ya di rumah. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.